Hanya apa, Bang? Ya banyak sih hikmahnya. Jadi banyak orang-orang baik bermunculan buat hidup saya kan, memberikan nasihat-nasihat. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, saya nggak tahu, mungkin saya bisa bablas lagi. Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Iya Mungkin pasti. aku sudah stres. Iya. Teriak sekenceng-kencengnya. Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Aku pengen berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor kita nanti berangkat, aku temenin. Apakah masih ada harapan? Kalau di Indonesia ini katanya menurut dokter yang menangani sepelajaran dia tuh udah nggak bisa. Tapi kan namanya keluarga pengennya tetap Ikhtiar, betul. Saya sih pengennya tetap bisa biar dia bisa lihat tubuh kembang anaknya. Bang Faisal ke Novi ada menyampaikan. Ya saya dengar, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak sama Teh Novi yang sudah luar biasa perjuangin untuk menyembuhkan mata saya biar bisa melihat lagi. Dan satu sisi lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik Teh dengan masalah yang Teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan Teteh terus berbuat baik, karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari Teteh. Ya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik apapun halangannya. Gue dengarnya aja gemeter. Iya, kemarin juga ketemu ngomong kayak gitu sama aku. Makanya yang kadang kita down mentalnya capek gitu. Ngedengar dia ngomong itu jadi semangat lagi. Iya. Karena nggak mudah menjalankan menolong orang itu ya. Betul. Pasti akan ada ujiannya. Ya, Amora. Hanya apa, Bang? Ya banyak sih hikmahnya. Jadi banyak orang-orang baik bermunculan buat hidup saya kan, memberikan nasihat-nasihat. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, saya nggak tahu, mungkin saya bisa bablas lagi, melakukan hal-hal yang dulu saya sering lakukan yang mungkin Allah nggak ridho. Mungkin dengan kejadian ini salah satu pesan cinta Allah kepada saya, biar saya bisa cepat-cepat jawab notif dari Allah gitu, balas notifnya. Anak-anak gimana? Ada anak berapa? Dua. Anak. Coba Farhad lah yang menanggapi. Ya, kalau masalah lapor-melapor, kami nggak mau tahu itu. Silahkan. Ya silahkan. Tapi ini intinya ada dana kami yang dititip. Dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau Abang pribadi, kerugiannya berapa, Bang? Kalau saya pribadi ada 3 miliar dan sudah dikembalikan 500 juta. Ada 3 miliar karena saya mengolah film waktu itu, kalau saya. Dan itu sudah diminta Bang Farhad bahwa dana Pak Andi aja dikasih katanya. Tapi saya nggak mau. Saya melihat penderitaan member-member UMKM. Dan ini amanat ke saya dari Pak Sanja juga secara tulisan tangan. Dan ada surat kuasa sepenuhnya ke saya bahwa tolong ditagih. Ya, tolong ditagih dan berikan kepada para member yang memang membutuhkan. Ini ada itikat baik Pak Sanja di sini sebenarnya. Teruntuk Bapak Farhad Abbas diharap segera pulang ke rumah. Nih lihat, banyak banget nih yang nungguin di depan rumah Bapak nih ya, para UMKM menagih haknya ya. Bapak mau pulang ke rumah apa ke Rahmatullah? Ayo, pilih mana? Jangan sok-sokan nyibukin diri datang ke TV sana, TV sini, podcast sana, podcast sini, ya ke Polres ngelaporin si ini, si itu. Sebenarnya Bapak takut kan mau pulang ke rumah? Lagian gue curiga nih duit 55 miliar yang katanya ada di Farhad Abbas sama Elsa Sharif, kayaknya bukan di Elsa Sharif tapi Elsa Frozen. Soalnya duitnya nggak cair-cair. Lagi di frozen, beku, duitnya beku, nggak cair. Nih bapak ini aja kerugiannya 3 miliar, baru dibalikin 500 juta ya, karena waktu itu bapaknya mengelola film katanya. Bapak harus tahu Pak, sekarang Farhad Abbas lagi mau bikin film berepisode-episode supaya dia diundang TV ya buat ngumpulin uang 55 miliarnya Pak. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain Bapak sabar dulu. Bapak kemarin mengelola film, sekarang Farhad Abbas yang lagi main film Pak. Film lapor-laporan, gak jelas gitu.
Terus dengan seenak jidatnya si Farhad bilang, ambil aja uang Bapak Andi buat dikasih ke Bapak ini. Lu kira Bapak Andi gak butuh makan? Lu kira Bapak Andi kambing makannya rumput? Seenak jidat aja bilang kayak gitu. Untungnya Bapak ini baik, dia gak mau. Dia masih memikirkan member-member yang lain. Nah inilah masalahnya. Kalau Bapak ini memikirkan member-member UMKM yang lain. Kalau Farhad dia bikin grup lawyer di WA itu, membernya pada aneh-aneh. Kemarin kalian udah pada denger sendiri kan? Ada yang membernya dikeluarin, terus masuk dikeluarin lagi, masuk dikeluarin lagi, terus diskors tuh si RD Law. Ya membernya. Beda. Member Bapak ini solid. Ya kan? Kalau membernya Farhad, aduh, nggak jelas. Terus lu kan udah denger sendiri kan Farhad? Ya, Bapak Sanjay udah menandatangani surat kuasa ke Bapak ini supaya nagih ke elu ya. Lu mau ngurusin surat kuasa itu atau berharap kita semua mendoakan lu supaya dipanggil Sang Maha Kuasa? Buru ini ya, lu urusin, lu kelarin nih 55 miliar dulu nih. Yang nominal jauh lebih besar daripada brandingan lu ngurusin si Agus yang 1,3 M. Ya, ternyata masa lalu jauh lebih gede lagi 55 miliar. Terus kenapa gua curiga itu duit yang 55 miliar itu ada di Farhad Abbas sama Elsa Frozen, bukan Elsa Sharif, adalah karena Elsa Frozen itu lagunya Let It Go, Let It Go. Artinya kan biarin aja, biarin aja. Nah, itulah. Jangan-jangan beneran ada di Elsa Frozen karena kayak ya udah biarin aja nggak usah tanggung jawab gitu. Pantesan ya lu sekarang agak kayak gemukan, agak kayak gemoy gitu Farhad. Ternyata kemarin habis dititipin dana talangan 55 M yang ujung-ujungnya nggak tahu kemana. Pantes lu sekarang jadi gemoy. Kasian banget nih para UMKM ya, datang ke rumah Elsa disuruh ke rumah Farhad, datang ke rumah Farhad disuruh ke rumah Elsa. Kayak dilempar-lempar gitu, lempar sana lempar situ. Lu kira pingpong apa? Urusin nih duit UMKM. Terus gue mau ingetin lagi buat kalian semua guys, kalian klik link yang ada di bio aku ya, itu petisi buat Tenovi ya, buat kita mensupport Tenovi. Jangan lupa kalian harus isi ya. Oke, Kak Silvi sebagai pengacara dari pihak Tenovi nih, gimana menurut kakak soal perseteruan Bang Densu dan Bang Farhad? Kan kemarin Bang Densu yang terima rumah Bang Farhad. Oke. Ya, sebenarnya sih ini hal yang biasa ya, tapi diperbesar. Sama juga dengan ketika Farhad menyerang Novi ya secara pribadi beserta RD Law gitu. Yang jelas ada etika yang dilanggar oleh Farhad Abbas sebagai pengacara, sehingga membuat Bang Densu ini kan cuma tulisan 3 huruf aja sebenarnya. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang cuma berkata seperti itu, tapi dianggapnya ditujukan kepada dirinya. Dan itu kalau menurut saya unsurnya nggak masuk lah, dilaporkan dalam pasal apa, nggak tahu saya. Tapi yang jelas bagi saya Densu sudah baik-baik datang karena ditantang kan. Dan seperti yang kita ketahui diterima dengan baik loh di rumahnya. Tapi di luar daripada itu ternyata dilaporkan. Aduh, sungguh aneh. Nah ini kan dilaporinnya atas ujaran kebencian kalau nggak salah. Bener, ujaran kebencian. Menurut kakak gimana? Apakah memenuhi unsur gitu kak? Ya, dalam KUHP pidana itu kan yang perlu dilihat adalah unsurnya. Ketika bicara mengetik 3 huruf itu, saya rasa nggak dapat unsurnya ujaran kebencian di mana. Kalau benci kan misalnya aku benci kamu, kamu jahat kan gitu. Kalau ini kan cuma layaknya anak muda ketika marah lah, cuma kayak gitu ya, sama mirip kayak gitu. Jadi unsurnya nggak masuk sih. Oke. Tapi menurut dirimu sendiri kak, dari laporan ini menyelesaikan perseteruan nggak sih kak? Maksudnya kan mungkin Bang Farhad merasa dirugikan gitu kak, gimana? Ya sebenarnya kalau dilihat rugi merugikan, ya memang masuklah kayak itu ya, siapa merasa dirugikan. Tapi menilai kerugiannya di mana? Toh justru Farhad ini yang pertama kali menantang Densu, kemudian Densu mendatangi rumahnya kan seperti itu. Nah kemudian ketika sudah terjadi malah saling salaman, tapi di luar panggung ternyata dilaporkan. Kalau mau melaporkan sih saya dibilang Tarzan nenek rambut pirang. Nah itu saya bisa laporkan, itu masuk loh, itu ujaran kebencian ya, menyesatkan, dan memang ada niat saya untuk melaporkan juga sih. Oh iya? Ya. Waduh.
Oke, kalau untuk ada sahabatnya Bang Farhat juga nih yang mungkin sama lawyer juga ya, mau pasang badan lah gitu, mau menghajar balik Bang Densu. Gimana menurut kamu sampai sejauh itu gitu Pak? Sekarang kan begini, kita nih pengacara punya yang namanya kode etik, KEP namanya. Di situ dijelaskan bahwa fungsi pengacara ini officium nobile, ya, profesi yang terhormat. Nah, ketika bicara terhormat ini tujuannya bukan karena kita orang hukum kemudian kita kayak preman, semena-mena benci orang, kemudian semena-mena mengatakan sesuatu hal seperti kayak jagoan gitu. Nah, saya kadang bingung kok, pengacara hari ini Anda itu preman apa pengacara? Kalau pengacara kan harusnya memberikan edukasi hukum yang baik. Contoh aja ketika ada seseorang katanya diduga melakukan tindak pidana, ya, alih-alih melaporkan malah membunuh karakter orang seperti yang terjadi kepada Novi.